Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ilza Novianti dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan learning journal yang kedua dari materi Sikap dan Perilaku Bela Negara dengan tema analisis isu kontemporer. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan konsepsi perubahan lingkungan strategis, mengidentifikasi isu strategis kontemporer, dan menerapkan teknik analisis isu dengan menggunakan kemampuan berpikir. Isu kontemporer yang ada di Indonesia itu terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah penyalahgunaan narkoba, yang kedua terorisme dan radikalisme, yang ketiga konflik kepentingan, yang keempat ada money laundering, yang kelima ada proxy war, yang keenam ada mass communication, yang ketujuh ada wabah penyakit, yang kedelapan ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya ada tahapan penyelesaian isu. Yang pertama ada identifikasi dan deskripsi isu, yaitu kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan. Yang kedua, ada memilah atau menapis isu. Ini adalah proses sistematis untuk menyaring dan memilih isu atau masalah yang dirasa prioritas dan yang paling mendesak untuk segera diselesaikan. Yang ketiga, ada mendalami atau menganalisis isu. Ini adalah proses mendalami atau menganalisis isu dengan proses sistematis untuk mengidentifikasi akar masalah, memahami dampak, dan menemukan solusi yang tepat. Yang terakhir, ada alternatif penyelesaian. Ini merupakan serangkaian opsi solusi yang dirumuskan untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi serta memilih solusi melalui evaluasi terkait keefektifan, efisiensi, dan kemudahan dalam penerapannya. Selanjutnya ada teknik APKL, yaitu A adalah aktual, yaitu benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Yang kedua adalah P atau problematik, yaitu isu memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Yang ketiga adalah K atau kekalayakan, yaitu isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan yang terakhir adalah L atau layak, yaitu isu tersebut masuk akal dan realistis untuk dimunculkan inisiatifnya sebagai pemecahan masalah. Yang kedua ada teknik USG. U adalah urgensi, yaitu seberapa mendesaknya suatu isu untuk dibahas, dianalisis, serta ditindaklanjuti. Yang kedua ada S atau seriousness. Ini seberapa serius suatu isu harus dibahas, sehingga sebab akibatnya dapat kita temukan. Yang ketiga adalah G atau growth. Ini seberapa besar kemungkinan buruknya isu tersebut dapat ditangani sebagai semestinya. Selanjutnya ada fishbone diagram. Fishbone diagram ini merupakan alat analisis visual yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah yang secara terstruktur. Ini sering disebut juga sebagai diagram Ishikawa atau diagram sebab akibat, di mana bentuknya itu menyerupai kerangka ikan. Masalah utamanya itu terdapat ada di bagian kepala, dan faktor-faktor penyebabnya itu ada di bagian tulang hingga ekornya. Selanjutnya, ini proses mengidentifikasi dari faktor-faktor yang terdapat di dalam fishbone. Ini bisa menggunakan kategori 6M, itu yang biasa digunakan di industri manufaktur, yaitu ada mesin, method, material, man and mind power, measurement, and mother nature. Yang kedua adalah kategori 8P. Ini biasa digunakan di industri jasa. Itu ada product, price, place, promotion, people, process, physical evidence, productivity, dan quality. Yang terakhir ada kategori 4S. Itu ada system, surroundings, skill, and supplier. Sekian learning journal pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.